Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya ternyata Pak Termulmul ini kaget mendengar ketika calon yang di-endorse kemarin yakni Ridwan Kamil itu kemudian rumahnya digeledah oleh KPK. Sangat kaget. Kok bisa ya? Ini kan andalan kamu nih. Kamu mendukung Ridwan Kamil katanya dengan prestasinya, masa lalunya prestasinya. Ini semuanya. Terus gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana? Yuk kita simak videonya. Sempat endorse saat Pilkada DKI, respon Jokowi soal Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil digeledah KPK. Tanggapannya gimana Pak? Kemarin kan Pak Ridwan Kamil sempat ke sini dan mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Ya gimana Pak? Ya semua proses hukum harus kita. Yes. Ini jadi pelajaran juga untuk yang lain atau gimana Pak? Ya saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya saya nggak tahu. Kaget nggak Pak pertama kali kabar? Ya sangat kaget. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Dia bisa melakukan Tukang bohong yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Sebelumnya kita pikir ya masih ini. Tapi ini udah konsisten. Berarti Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Masa kita nih negara agraris segala macam. Impor, semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Undang-undang aja bisa dibuat sehari, kan gila kan. Order kan. Undang-undang untuk satu orang dibikin. Kita tidak tahu lagi minggu ini, bulan depan, kerusakan. Dia konsolidasi karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak keras gerus untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kezaliman itu nyata senyata-nyatanya. Dan kita diam. Tunggulah azab Allah tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang yang baik yang tidak melakukan apa-apa. Nah ini padu kifayah kita. Nah jangan ikut-ikut Prabowo. Jadi keberhasilan Prabowo adalah kalau dia bisa memutus hubungan dengan Jokowi. Salah satu kebahagiaan gue itu adalah ketika melihat para ternak Mulyono, buzzer-buzzer bego dan kaum 58% kepanasan ketika mereka ngeliat video-video gue. Mereka langsung tuh merespon dengan komentar-komentar yang kasih paham mbaknya. Ternak koplaknya Mulyono. Pelecehan, pokoknya apapun itu. Terus mereka langsung nge-stitch gua, ngata-ngatain gua yang artinya masuk tuh barang. Ya gue sih bodo amat ya. Mereka mau nilai gue seburuk dan sebejat apapun, gue gak peduli. Karena yang menilai gue anggap mereka itu kan kaum otak digorong-gorong. Jadi gue gak anggap lah keberadaan mereka. Cuman gara-gara tadi nih ada satu orang yang gue merhatiin, dia tuh udah beberapa kali nge-stitch video gue. Nah akhirnya gue merespon tweet terakhir dia gitu. Nah dari situ dia langsung tuh merespon lagi, terus merespon lagi sampai beberapa kali bikin video lah. Gue cuman ngerespon sekali, dia berulang-ulang kali, yang artinya dia tuh lagi berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa dia yang benar dengan ngatain gua ya nggak punya logika, jenderal perangnya Ateng dan segala macem, nggak ngaruh buat gua. Ngapain juga gua harus marah terus harus merespon lagi perkataan-perkataannya dia, penjelasannya dia yang bertujuan untuk menyudutkan gua. Lah otak mereka digorong-gorong, otak dia digorong-gorong, nggak penting buat gua.
Rencana perubahan anggaran Kemendikbudristek tahun 2025 baru-baru ini bocor dan as we know pemangkasannya brutal. Dari pagu awal 57,6 triliun dipangkas 22,5 triliun. Ini bukan sekedar angka, ini bakal bikin ribuan mahasiswa kehilangan akses ke pendidikan tinggi. Pertama, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK dipotong 9%. Dampaknya 600.000 mahasiswa yang awalnya bisa kuliah gratis sekarang terancam putus di tengah jalan. Lebih parahnya lagi, tahun ini nggak ada penerimaan mahasiswa baru penerima KIPK. Artinya buat anak-anak dari keluarga gak mampu masuk PTN cuma nggak cuma itu, tapi beasiswa BPI dan ADIK terpotong 10%. Dampaknya penerima bantuan terancam terlantar di luar negeri dan mahasiswa dari daerah 3T makin sulit dapat akses ke pendidikan tinggi. Terus juga ada pemangkasan bantuan dana operasional PTN sebanyak 50%. Artinya UKT bisa naik. Kenapa? Karena PTN pasti bakal cari cara buat nutupin kekurangan dana. Kemarin mana sih yang masih ngebelain efisiensi anggaran? Udah gue bilang, efisiensi ini tuh jumlahnya gak masuk akal dan serampangan. Kalau cuma efisiensi ATK, perdin, seremonial, gue setuju. Tapi lihat sekarang gimana? Nyentuh biaya bantuan sosial, layanan publik, tunjangan dosen, dana riset. Dengan anggaran pendidikan yang sebelumnya aja, pendidikan kita tuh masih bermasalah banget. Banyak yang putus sekolah, fasilitas gak merata, kesejahteraan guru masih dipertanyakan. Sekarang masih mau dipangkas lagi. Mendikbudristek sendiri katanya sih udah mengusulkan untuk mengembalikan anggaran ke pagu awal atau minimal nego lah, jangan sebanyak ini dipangkasnya. Jadi ya let's see dan tetap kawal efisiensi anggaran yang serampangan ini. Jangan sampai pendidikan cuma jadi barang mewah untuk orang-orang kaya di negeri kita. Beredar konten-konten dengan narasi yang membandingkan antara Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sama Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Pramono Anung meninjau banjir pakai helikopter. Deddy Mulyadi nyemplung ke kali, dia main kotor-kotoran ngatasin banjir. Terus ada yang menggaungkan narasi, kalau Gubernur Jabar adalah orang yang merakyat, sementara Gubernur Jakarta orangnya elit, dan katanya nggak boleh kena air banjir. Nah, kalian semua harus hati-hati guys, karena di Indonesia pernah ada kejadian persis kayak gitu, yaitu di hari Rabu siang yang naas, tanggal 26 Desember tahun 2012, di mana di situ adalah hari ketika ada Gubernur Jakarta yang masuk gorong-gorong. Kalian masih pada inget kan? Jangan sampai pada lupa, karena itu adalah awal dari dimulainya sejarah gelap bangsa kita. Karena sang gubernur yang masuk gorong-gorong itu, kemudian dia jadi presiden 2 periode. Terus konstitusi dia rusak paksa supaya anaknya bisa jadi cawapres. Dan hari ini Indonesia gelap. Jadi kalian paham kan, kalau contohnya itu udah ada, dan imbasnya itu panjang dan pahit. Jadi kalian semua harus jeli di dalam menilai konten-konten dan narasi-narasi yang beredar. Jangan sampai kejebak lagi, jangan sampai kalian digoblokin lagi, jangan sampai kalian jadi korban dari pencitraan lagi. Sekarang kira-kira yang sedang pencitraan itu, gubernur yang naik helikopter atau gubernur yang divideoin dari segala angle, lagi kotor-kotoran nyemplung ke kali. Di antara dua itu, mana yang lebih mirip sama pencitraan masuk gorong-gorong? Nah, jelas dong, pada paham dong. Kalian perhatiin juga, Gubernur Jakarta atau Gubernur Jabar, yang doyannya jadi jurik medsos, yang segala macam perintilan kegiatannya yang nggak penting, dia jadiin konten, terus dia upload di mana-mana. Nah, paham juga dong yang mana? Jadi pesan moralnya adalah, jangan sampai kalian terjebak sama pencitraan. 2029 emang masih lama, tapi si gubernur yang dulu masuk gorong-gorong, terus begitu keluar dari situ, langsung jadi presiden, dia juga memulai program pencitraannya dari sejak lama. Oke, jadi kalian paham ya? Jadi teruslah kalian cerdas, kritis, waspada, dan awasi semua gorong-gorong di sekitar tempat tinggal kalian. Karena bisa jadi, nanti ada lagi nih, orang yang mau beli pencitraan dari situ. Jangan terjebak sama narasi gubernur naik helikopter, atau gubernur nyemplung ke kali. Karena dua-duanya, mereka baru kemarin aja mulai kerja. Jadi biarkan nanti waktu yang membuktikan mana di antara mereka yang beneran kerja dan mana yang cuma jagonya pencitraan doang. Jadi intinya, waspadalah, waspadalah. Karena pemimpin busuk bukan hanya hadir karena adanya niat busuk, tapi karena kebodohan rakyat yang memilih dia. Benar. Salam semangat Tesa 24. Si koplak. Ternyata banyak yang membandingkan di antara Gubernur Jabar dengan DKI Jakarta. Satu naik helikopter, satu turun, mirip ke yang dilakukan oleh Pak Mulyono. Tapi gimana nih tanggapan kalian guys? Kalau soal itu saya punya tanggapan sendiri guys, dan saya tidak mengungkapkan di sini guys, bahaya tuh. Oke, silakan berkomentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.